di tahun 2020 ini kita mengalami pandemi COVID atau virus corona ya, pandemi COVID-19. Pemerintah mengatakan ini, WHO mengatakan ini dan lain sebagainya. Semua kita taati. Tapi dalam keyakinan diri kita masing-masing para Bapak Ibu, kita harus pasangkan dalam diri kita, pasangkan dalam hati kita, pasangkan dalam lisan kita, pasangkan dalam pikiran kita bahwa Allah yang akan menolong kita. Tidak ada yang lain. Allah yang akan membimbing kita. Allah yang akan mengangkat semua masalah kita. Kita harus mempunyai perasaan yang seperti itu. Jangan sampai, wah ini gimana nih, ekonomi sulit dan lain sebagainya. Tidak. Kita siapkan diri kita, kita istiqomahkan berzikir kepada Allah dalam waktu yang luang. Pemerintah mengajarkan kita, menganjurkan kita wajib di rumah. Ya, lakukan di rumah. Bosan berzikir kepada Allah. Bosan hatamkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Dalam satu hari mungkin kalau kita duduk dengan seksama, kita duduk, kita memahami sambil membaca terjemahannya. Satu hari 1 juz. Tidak sulit, insya Allah tidak sulit. Karena membaca Al-Quran juga salah satu cara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis ini qala Allahu yaqulullah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan selalu bersamanya. Allah yang berkata seperti itu loh. Allah, bukan kami, bukan saya, bukan siapa, tapi Allah dan Rasulnya berkata, saya, kata Allah, akan bersama mereka, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Luar biasa. Di mana-mana kita dibimbing oleh Allah. Kita mau berjalan dibimbing oleh Allah. Ketika mungkin karena Allah yang Maha mengetahui, kita menyembunyikan bahwa diri kita mungkin positif COVID, orang yang terinfeksi corona semisal begitu. Tapi ketika Allah membimbing kita, jangan salaman sama orang itu, jangan bertemu dengan orang itu, jangan bertransaksi dengan orang itu. Niscaya kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin saja semuanya itu hanyalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seterusnya saya bacakan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia berzikir kepadaku secara sendirian, sembunyi-sembunyi, kata Allah, maka saya akan juga berzikir denganmu secara pribadi. Kita berzikir astaghfirullahaladzim, Allah juga berzikir, saya ampuni dosamu secara sendiri. Kita lanjutkan. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, fa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Kalimat selanjutnya ini luar biasa. Tadi kan dikatakan oleh Allah, apabila kamu berzikir kepadaku secara sendiri, maka saya juga akan berzikir dan mengingatmu secara sendiri. Betapa bahagianya kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya ketika kita nanti di padang mahsyar, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita dibangkitkan ke padang mahsyar, lalu Allah karena kita senantiasa ingat kepada Allah, kita senantiasa mengucapkan atau memanggil namanya. Betapa bahagianya ketika kita di padang mahsyar dipanggil, wahai fulan, engkau yang selalu ingat kepadaku, silahkan masuk ke dalam surga. Betapa bahagianya kita dipanggil. Semisal engkau atau semisal kita ya Bapak Ibu, kita ini ngefans sama seseorang, atau katakanlah saya ini cinta dengan Presiden Pak Joko Widodo ketika itu, ya sekarang ini kita, ya Allah, kita kirim surat Pak Jokowi. Lalu di Twitternya kita mention Pak Jokowi semoga senantiasa sehat,
diberi keberkahan dan lain sebagainya. Lalu di Facebook kita mention, di Instagram kita mention. Ternyata karena kita sudah sering mention beliau, mention itu nge-tag ya, di dalam Twitter itu ada apa namanya, istilahnya kita panggil lah beliau gitu, Pak Jokowi semoga sehat. Dan setiap hari kita lakukan seperti itu di Twitternya Pak Jokowi, di Facebooknya mungkin kalau ada Instagramnya dan lain sebagainya. Tapi ketika suatu saat Pak Presiden tuh datang ke daerah kita, beliau ingat bahwa di daerah itu ada orang namanya Budi, misal saya kasih contoh, ada ingat namanya Budi. Lah karena Pak Presiden ingat namanya Budi, loh saya tuh tahu kalau di daerah ini ada anak atau ada orang yang namanya Budi. Ketika beliau singgah di daerah kita dipanggil nih, wah Budi dipanggil sama Pak Presiden. Betapa bahagianya hati kita. Itu baru tingkatan dunia. Bagaimana tingkatan akhir? Ketika kita sudah di padang mahsyar, di mana semua orang bingung melihat dosa-dosanya, kita tiba-tiba dipanggil, wahai fulan, wahai Pak Budi, semisal begitu oleh Allah, datanglah ke sini, bergabunglah bersama orang-orang soleh. Betapa indahnya dan betapa senangnya hati kita saat itu. Makanya dari itu, di poin yang ketiga di hadis ini, fa in dzakarani mala'in, ya, fa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Apabila kita setelah itu setelah kita senang berzikir di rumah, sedang berzikir di majelis zikir, di sini banyak-banyak majelis zikir, di dalam NU juga ada majelis zikir, Muhammadiyah mungkin ada majelis zikir, ikut al-khidmah misal begitu juga ada majelis zikir yang senantiasa juga berzikir kepada Allah secara berjamaah. Fa in dzakarani fi mala'in, dan apabila dia mengingatku secara berjamaah, maka apa yang dikatakan Allah, maka saya juga akan mengingatnya secara berjamaah. Alladzi khair minhum, yang mana lebih baik dari golongan kita. Kita ini berzikir nih sama Kiai A, Kiai B, Kiai C, berzikir bareng, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ketika itu Allah juga berzikir kepada kita, khairin minhum, yang lebih baik dari Kiai yang kita ikuti berzikir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Maka dari itu para jamaah, hendaknya kita senantiasa berzikir. Datanglah ke majelis-majelis zikir. Samperinlah. Nah Ustaz, saya ini nggak punya baju bagus, sungkan. Allah la yanzuru ila aswabikum. Allah tidak melihat dari pakaian yang kita pakai, tapi Allah melihat yang ada di dalam tubuh, di dalam hati kita. Insya Allah akan kita teruskan pembicaraan hadis pertama ini di pertemuan besok. Dan senantiasa Bapak Ibu semuanya, kita senantiasa selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Datangilah majelis-majelis zikir, karena semata-mata disitulah kumpulan para malaikat yang diizinkan, dan semua akan mendoakan apa yang engkau doakan. Malaikat akan mengamini apa yang Bapak Ibu mohonkan dan harapkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.